Jumpa lagi bersama saya Arif. Kali ini saya akan membahas tentang listrik dinamika seri 5 dengan topik rangkaian seri hambatan. Yuk. Oke, rangkaian seri hambatan. Ciri-ciri rangkaian seri hambatan apabila ujung-ujungnya diberi tegangan listrik adalah yang pertama, kuat arus yang melalui tiap-tiap hambatan sama besar, sama dengan kuat arus yang melalui hambatan pengganti. Nah, arus yang melalui hambatan pengganti ini adalah I, yang masing-masing hambatan adalah I1, I2, dan I3. Nah, ini besarnya sama, jadi I sama dengan I1, sama dengan I2, sama dengan I3, sama dengan I4, dan seterusnya kalau rangkaian yang dirangkai seri ini ada 4 atau lebih. Kemudian, ciri yang kedua adalah tegangan pada ujung-ujung hambatan rangkaian sama dengan jumlah tegangan pada ujung-ujung tiap hambatan. Nah, tegangan pada ujung-ujung rangkaian itu adalah V, sedangkan tegangan pada masing-masing hambatan itu V1, V2, dan V3, sehingga V sama dengan V1 tambah V2 tambah V3 tambah V dan seterusnya jika hambatannya lebih dari 3. Itu ciri-cirinya, nanti kita akan gunakan untuk menurunkan rumus. Sekarang kita bahas percobaan. Coba kita perhatikan rangkaian-rangkaian berikut ya, ada 3 rangkaian. Yang pertama ini adalah rangkaian 2 hambatan yang disusun seri, kemudian diberi sumber tegangan 5 volt, masing-masing hambatan bernilai 5 ohm ya, disusun seri. Kemudian di sini ada saklar. Coba kita perhatikan, kalau saklar ditutup maka arus akan mengalir berapa, kita tengok ya. Ya, arusnya ternyata ya, diukur dengan ampere meter, hasilnya adalah 0,5 ampere atau 500 miliampere. Berdasarkan hukum Ohm, maka nilai hambatan seri ini adalah 5 dibagi setengah ya. 5 dibagi setengah itu kan 10. Nah, ternyata di sini ada hambatan 5 dan 5. Ternyata hambatan totalnya 10. Itu menandakan bahwa untuk susunan seri total hambatan cukup dijumlahkan ya. Coba supaya lebih mantap kita perhatikan rangkaian yang kedua. Rangkaian yang kedua ini ada 3 hambatan, masing-masing 5 ohm, 5 ohm, dan 10 ohm. Kemudian tegangan baterai masih sama 5 volt. Ini ampere meter dipasang seri. Jika saklar ditutup maka akan menghasilkan arus berapa, kita tengok ya. Ternyata arusnya adalah 0,25 ampere atau 250 miliampere. Nah, jika dihitung dengan menggunakan hukum Ohm, R sama dengan V per I, jadi V-nya 5 dibagi seperempat, berarti 5 kali 4, 20. Ada 3 hambatan ini masing-masing ternyata 5, 5, 10. Nah, hambatan totalnya adalah 20. Itu artinya hambatan totalnya merupakan jumlah dari masing-masing hambatan. 5 tambah 5 tambah 10. Supaya lebih mantap kita perhatikan rangkaian yang ketiga. Rangkaian yang ketiga ini ada 4 hambatan, masing-masing 5 ohm, 5 ohm, 5 ohm, dan 10 ohm. Dihubungkan dengan tegangan baterai yang sama 5 volt dan diukur dengan ampere meter. Kita tutup saklarnya sehingga terjadi rangkaian tertutup. Harus mengalir berapa, kita tengok ya. Ternyata menghasilkan 0,2 ampere atau 200 miliampere. Itu artinya berdasarkan hukum Ohm, 5 volt dibagi 0,2 itu artinya 25. Nah, berdasarkan hambatan yang ada ini, ternyata 25 itu merupakan total dari masing-masing hambatan ya, 5 tambah 5 tambah 5 tambah 10. Jadi kesimpulannya, untuk rangkaian seri itu hambatan totalnya cukup dijumlahkan. Oke, nanti kita buktikan dengan penurunan rumus. Oke, kita turunkan rumus rangkaian seri hambatan. Ini menggunakan ciri-ciri rangkaian seri tadi. Yang pertama adalah ciri kedua, yaitu V total, V ujung-ujung rangkaian merupakan jumlah dari V1 tambah V2 tambah V3. Berdasarkan hukum Ohm, kalau ini merupakan rangkaian seri ini memiliki hambatan total RS, maka di sini adalah I kali RS. Sedangkan V1 itu adalah berdasarkan hukum Ohm adalah I1 kali R1. Jadi ini I1 kali R1. Sedangkan V2 adalah
I2 kali R2, P3 adalah I3 kali R3. Nah, ciri yang pertama tadi adalah bahwa I1, I sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Jadi ini kalau sama, jadi I1, I2, I3 ini dilambangkan sama, maka ini cukup I difaktorkan menjadi R1 tambah R2 tambah R3. Sedangkan ini I kali RS. Jadi I-nya bisa coret sehingga dapat rumus RS sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. Gitu tadi berdasarkan percobaan di slide sebelumnya. RS atau hambatan total merupakan jumlah dari masing-masing hambatan yang dirangkai seri. Gitu. Oke, yang terakhir manfaat rangkaian seri hambatan. Untuk memperbesar hambatan suatu rangkaian, yang pertama adalah untuk memperbesar hambatan suatu rangkaian. Jelas bahwa apabila merangkai hambatan itu artinya tujuannya untuk memperbesar hambatan. Yang kedua, sebagai pembagi tegangan, di mana tegangan pada ujung-ujung tiap hambatan banding dengan nilai hambatannya. Jadi P1 banding P2 banding P3 banding ini ya, banding P4 dan seterusnya itu sama dengan R1 banding R2 banding R3 banding R4 dan seterusnya. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya, sampai bertemu di seri berikutnya.